menyambut masa depan baru. Universitas Tikubang, Unisbang Semarang, berdiri pada tahun 1968. 52 tahun mengabdi pada negeri, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul, memenuhi kebutuhan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Entrepreneurial University based on IT, Unisbang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alifina Larasati dengan nomor NIM 1705520247 dari kelas D1 Audit Investigatif Program Studi S1 Akuntansi dari Universitas Tikubang, Unisbang Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang audit investigatif dengan teknik audit dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Referensi buku pada materi kali ini yaitu dari Tuana Kota Theodorus 2010 yang berjudul Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif edisi kedua. Tujuan dari pemaparan materi kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah audit investigatif. Untuk tahu lebih jelas dan detailnya tentang materi kali ini, simak terus video ini ya teman-teman. Ada 8 topik yang akan dibahas di beberapa menit ke depan. Yang pertama yaitu apa sih audit investigatif dan teknik audit. Kemudian topik pembahasan yang kedua ada kunci keberhasilan. Apa itu kunci keberhasilan? Apa saja kunci keberhasilan? Kemudian topik pembahasan yang ketiga yaitu mengenai teknik-teknik audit. Kemudian yang keempat yaitu ada memeriksa fisik dan mengamati. Topik pembahasan yang kelima yaitu meminta informasi dan konfirmasi. Kemudian topik pembahasan yang keenam yaitu memeriksa dokumen. Dan yang ketujuh yaitu ada topik pembahasan mengenai review analytical. Kemudian dan yang terakhir ini ada topik pembahasan tentang menghitung kembali. Untuk detailnya simak terus video ini ya teman-teman. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa sih itu audit investigatif dan teknik audit. Istilah audit investigatif menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum dan audit keuangan atau general audit atau independent audit bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opini audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud, termasuk korupsi, dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan, perusahaan atau lembaga lainnya ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik yang mereka kuasai
memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknik audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit atau types of audit evidence. Dalam makna yang sama, ada 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kata kerja Bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya, yakni teknik audit yang pertama yaitu memeriksa fisik, kemudian yang kedua yaitu meminta konfirmasi, dan yang ketiga ada memeriksa dokumen. Kemudian teknik yang keempat ada review analytical atau analytical review. Kemudian yang kelima ada meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor. Kemudian teknik yang keenam ada menghitung kembali atau reperformance. Kemudian yang ketujuh atau teknik yang terakhir dari teknik audit yaitu mengamati. Kalau teknik-teknik ini diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analytical maupun pengalaman, misalnya dalam konfirmasi dan dokumentasi. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit atau termasuk audit investigatif dikemukakan oleh beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kunci keberhasilan. Ada 4 kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif yaitu yang pertama ada mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Di pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini. Sejak tahap audit fraud atau audit kecurangan yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Kemudian, kunci keberhasilan yang kedua yaitu kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan dengan baik atau penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi, sama seperti pemancing di atas atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Kunci keberhasilan yang ketiga yaitu cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasil tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting dalam audit investigatif. Kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu atau ungkapan khas investigator. Apa iya? Adakah cara atau jalan lain? Apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar? Atau too good to be true? Dan seterusnya. Kunci keberhasilan yang keempat yaitu cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih.
Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Topik pembahasan yang ketiga yaitu mengenai teknik-teknik audit. Cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif seperti yang pertama ada teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi atau organized crime. Kemudian yang kedua yaitu teknik follow the money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik pembuktian hukum, komputer forensik, dan lain sebagainya. Beberapa teknik audit yang lazim dikenal dalam audit atas laporan keuangan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk tujuan audit investigatif dengan aplikasi dan contoh-contoh audit investigatif. Kemudian selanjutnya mengenai teknik investigasi dengan teknik audit keuangan. Teknik audit keuangan terdiri dari dua pokok yang penting harus diperhatikan. Dalam audit laporan keuangan memberikan pernyataan sampling waktu yang terbatas materialitas. Kemudian dalam investigasi keuangan investigasinya itu eksplorasinya itu mendalam, kemudian lebih sederhana dan lebih ampuh dalam mendeteksi suatu keuangan. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai memeriksa fisik dan mengamati. Pemeriksaan fisik atau physical examination sering diartikan sebagai penghitungan uang tunai baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud atau tangible asset lainnya. Kemudian, pemeriksaan fisik dan pengamatan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama ada inventarisasi atau opname, yang kedua ada inspeksi, dan yang ketiga ada pengamatan. Di sini saya akan membahas tentang inventarisasi dulu ya. Inventarisasi atau opname yaitu pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya baik, kurang baik, dan rusak berat, serta membandingkannya dengan saldo menurut buku atau administrasi. Kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil opname biasanya dituangkan dalam suatu berita acara atau BA. Teknik audit inventarisasi dapat diterapkan misalnya untuk barang inventaris, perabot kantor, kebun atau ternak, kas, persediaan barang sejauh ada fisiknya. Yang kedua, kelompok yang kedua yaitu inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut dengan on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi sering dilakukan dengan pendadakan. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Kemudian yang ketiga ada pengamatan atau surveillance. Pengamatan atau observasi adalah peninjauan atas suatu objek, fakta fisik, kegiatan pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari suatu tindakan fraud secara hati-hati dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan
atau masalah yang bersandar pada penggunaan indera manusia seperti indera pendengaran, indera penglihatan, indera kecermatan, dan pengetahuan suatu auditor. Teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Terdapat beberapa jenis pengamatan, yaitu yang pertama ada stationary or fixed point, yaitu pengamatan simple fixed point atau stationary observation dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam melakukan pengamatan ini, investigator harus memastikan lokasi dari kegiatan yang akan diamati, mengantisipasi berbagai kegiatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan tersebut, serta mencatat secara detail keseluruhan aktivitas yang melibatkan tersangka, pelaku fraud, atau merekamnya ke dalam bentuk video atau rekaman. Sebagai contoh, pengamatan atas kegiatan seseorang yang akan menerima kickback dari pengusaha. Kemudian jenis pengamatan yang kedua yaitu moving or tailing. Pengamatan secara mobile atau bergerak atau disebut dengan tailing atau seringkali disebut dengan membuntuti aktivitas terduga pelaku fraud seringkali memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan stationary surveillance. Sebagai contoh, ada auditor internal yang ditembak pada saat sedang membuntuti atau tailing seseorang terduga pelaku fraud. Risiko kejanggalan dari pengamatan jenis ini juga tinggi. Tailing hanya boleh dilakukan oleh para profesional. Kemudian kelompok yang ketiga, jenis dari pengamatan yang ketiga yaitu electronic surveillance. Penggunaan alat elektronik untuk pengamatan menggunakan kamera video seringkali digunakan. Selain itu, penyadapan atau wiretapping yang merupakan bentuk lain dari pengamatan biasanya hanya digunakan oleh para aparat penegak hukum. Pengamatan dilakukan menggunakan alat elektronik biasanya terbatas penggunaannya karena terkait dengan privasi dari seseorang di tempat kerja. Walaupun demikian, penggunaan wiretapping juga bermanfaat, terutama di mana aparat penegak hukum ikut terlibat dalam melakukan suatu pengamatan. Oleh karena itu, sebelum melakukan metode ini, investigator harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak yang terkait untuk melihat aspek legalitas dari penggunaan alat elektronik. Kemudian yang keempat yaitu ada covert or undercover operation. Operasi rahasia dan penyamaran. Covert or undercover operation merupakan kegiatan yang legal dan diperbolehkan untuk mengamati aktivitas seseorang atau sekelompok orang secara diam-diam. Undercover operation ini sangat memakan biaya dan waktu, harus sesuai dengan sangat hati-hati. Undercover operation bisa gagal jika seseorang atau agen yang diberikan tugas untuk menyamar ternyata diketahui oleh pihak lawan atau operation has been promised. Agen tersebut ketakutan
atau agen tersebut menjadi terpengaruh di dalam kegiatan kejahatan yang diamati, sehingga agen menjadi simpati terhadap terduga pelaku fraud. Undercover operation dilakukan hanya jika yang pertama, kolusi atau fraud skala besar terjadi. Kemudian yang kedua, berbagai metode investigasi fraud lainnya gagal. Kemudian yang ketiga, investasi dapat dimonitor secara langsung. Kemudian yang keempat yaitu terdapat alasan yang logis dan cukup untuk yakin bahwa fraud sedang terjadi atau akan terjadi kembali. Kemudian yang kelima yaitu investigasi yang dilakukan mematuhi hukum yang berlaku. Kemudian yang keenam, investigasi tetap berlangsung secara rahasia. Yang ketujuh, otoritas penegak hukum diberikan informasi secara reguler ketika bukti yang cukup telah diperoleh bukti fisik atau physical evidence dapat berguna pada berbagai kasus, terutama kasus yang melibatkan persediaan di mana stok fisik persediaan dihitung dan persediaan yang hilang dicari. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu perlu dilakukan? Apakah sebaiknya investigator tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang investigator cari? Yang bersangkutan yang mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Permintaan keterangan atau inquiry dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten bisa berarti pegawai atau pejabat audit yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukannya secara tertulis maupun secara lisan. Permintaan informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner atau menulis surat permintaan informasi. Wawancara atau interview merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam proses investigasi dan menyelesaikan suatu fraud. Seorang pewawancara yang baik akan secara cepat mengetahui pelaku fraud dan dapat memperoleh pengakuan dari pihak yang bersalah. Wawancara juga membantu untuk memperoleh beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, ada informasi yang merupakan elemen penting dalam suatu kejahatan. Kemudian yang kedua, petunjuk dalam pengembangan kasus dan mendapatkan bukti lain. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan korban dan saksi-saksi lain. Dan yang keempat ada informasi atas latar belakang seseorang atau personal background dan kemungkinan dalam wawancara terdapat 3 jenis interviewee atau orang yang diwawancarai yang harus disikapi secara berbeda-beda, yaitu yang pertama friendly atau akrab,
Interviewer yang bersikap bersahabat dan baik, walaupun terkadang tampak berlebihan, seringkali membantu dalam proses wawancara. Kemudian yang kedua, netral. Interviewer yang bersikap netral tidak memperoleh manfaat atau kerugian dari wawancara yang dilakukan. Tidak ada motif atau agenda khusus yang disembunyikan, dan biasanya interviewer yang bersikap netral merupakan interviewer yang paling objektif dan membantu investigator. Kemudian yang ketiga ada hostile atau bermusuhan. Interviewer dengan sikap bermusuhan merupakan wawancara yang paling sulit untuk dilakukan. Interviewer yang sering diasosiasikan dengan tersangka dari kejahatan tersebut. Jika interviewer yang bersikap bersahabat dan netral dapat dilakukan wawancara kapan saja, maka wawancara dengan hostile interviewer ini seringkali harus dilakukan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Wawancara terdapat menghasilkan 3 jenis bukti, yaitu yang pertama ada bukti kesaksian. Bukti kesaksian merupakan bukti meyakinkan yang didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor. Biasanya bukti pengujian fisik, bukti dokumen, bukti analisis, atau bukti lisan telah diperoleh, baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian. Yang kedua yaitu bukti lisan. Bukti lisan merupakan bukti yang diperoleh auditor dari orang lain melalui pembicaraan secara lisan. Orang lain tersebut mungkin berasal dari luar audit maupun dari pihak audit sendiri. Dalam hal memperoleh bukti lisan, auditor harus mencatat atau menuangkan dalam kertas kerja dengan seksama termasuk narasumbernya. Kemudian yang ketiga ada bukti spesialis. Bukti spesialis merupakan bukti yang didapat dari tenaga ahli, baik seorang pribadi maupun instansi atau institusi yang memiliki keahlian yang kompeten dalam bidangnya. Tenaga spesialis yang dapat digunakan adalah semua profesi seperti ahli pertambangan, dokter, ahli purbakala, ahli pertanian, ahli hukum, ahli perbankan, dan lain sebagainya. Topik pembahasan yang keenam yaitu mengenai memeriksa dokumen. Dokumen dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak di luar organisasi. Contohnya, laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen yang ditandatangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dalam melakukan transaksi, tetapi dokumen ini dapat dengan mudah diakses oleh klien dengan segera. Contohnya, faktur dari pemasok, polis asuransi, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi sehingga lebih dapat diandalkan daripada dokumen internal. Karena dokumen eksternal pernah berada baik di tangan klien maupun pihak lain, pihak eksternal, sebagai lawan transaksi klien.
Teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen yaitu yang pertama ada verifikasi. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan, kesahihan, kemudian pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi yang pertama pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Yang kedua, mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam tracking. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi. Prosedur ini penting untuk memperoleh bukti sehubungan dengan penegasan terhadap keberadaan atau eksistens dan suatu kejadian. Atau yang ketiga yaitu penelusuran atau tracing. Tracing atau penelusuran adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Teknik audit terakhir merupakan cara perolehan bukti dengan arah pengujian yang terbalik dari teknik audit vouching. Dalam penelusuran seringkali disebut dengan penelusuran ulang. Penelusuran ulang auditor yang pertama ada memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan, dan yang kedua menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi atau dalam jurnal dan buku besar. Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Yang keempat yaitu scanning. Scanning adalah pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lanjutan. Penggunaan scan pada audit piutang adalah auditor bisa men-scan daftar piutang untuk melihat piutang setiap pelanggan yang memiliki kejadian piutang yang tidak biasa, seperti adanya saldo piutang negatif, piutang yang umurnya lama, dan piutang yang nilainya besar. Kemudian yang kelima yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit atau bagian yang berbeda. Tujuan teknik audit rekonsiliasi adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atau jumlah yang benar-benar mengenai suatu hal tertentu.
Secara spesifik, investigator harus memahami beberapa aspek dari bukti dokumen. Yang pertama yaitu kind of custody of document, yang artinya dari sejak bukti dokumen telah diterima, maka kind of custody harus dilakukan dengan baik. Secara umum, kind of custody berarti semua catatan atau dokumen harus dijaga pada saat dokumen diterima. Kemudian, pencatatan yang baik harus dilakukan jika dokumen tersebut dipinjamkan ke pihak lain atau di luar kendali penguji fraud. Yang kedua yaitu marking of evidence. Artinya, ketika bukti dokumen diterima, maka dokumen tersebut harus ditandai secara unik atau uniquely marked sehingga dapat diidentifikasi di kemudian hari. Contoh penggunaan amplop transparan yang digunakan untuk penyimpanan dokumen yang disertai dengan tanggal penerimaan dokumen dan inisial dari investigator. Selain itu, dokumen tersebut dikopi, kemudian dokumen asli disimpan di tempat lain yang aman. Dokumen yang telah dikopi inilah yang digunakan selama proses investigasi. Pada saat persidangan, dokumen asli dapat dikeluarkan untuk digunakan dalam proses pengadilan. Yang ketiga yaitu organization of documentary evidence. Seperti kasus fraud dapat memberikan bukti dokumen dalam jumlah yang sangat banyak. Selain dokumen dalam bentuk hard copy, kemudian dokumennya juga diperlukan dalam bentuk soft copy. Hal ini akan sangat membantu dalam pemeriksaan investigasi karena dapat memudahkan pencarian bukti-bukti yang terkait kasus fraud tersebut. Yang keempat yaitu coordination of evidence investigator. Dapat memutuskan untuk saling berbagi bukti dokumen dengan pihak lain yang terkait untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kasus yang sedang dihadapi. Kemudian yang kelima yaitu rules concerning original versus copy of document, yaitu dokumen original atau dokumen asli lebih selalu dipilih jika dibandingkan dengan bukti dalam bentuk fotokopi. Faktanya terdapat di dalam suatu persidangan di mana penggunaan dokumen hasil fotokopi digunakan biasanya dipertimbangkan sebagai bukti kedua. Topik pembahasan yang ketujuh yaitu review analytical. Ada beberapa macam variasi dari teknik review analytical, namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau error, fraud, atau salah merumuskan patokannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teknik review analytical untuk memudahkan suatu pemahaman. Yang pertama yaitu Briteps Verglet dan Z Verglet. Dalam buku teks ekonomi perusahaan tahun 1850-an memberi dua contoh perbandingan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu Briteps dan Z Verglet. Dalam Briteps Verglet, investigator membandingkan perusahaan Briteps yang diaudit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Terutama kalau Briteps lainnya cukup banyak, investigator bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, Briteps Verglet ini dimanfaatkan akademisi seperti untuk menganalisis kompetisi atau persaingan.
Kemudian yang kedua yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dengan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Yang ketiga yaitu analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk satu tahun yang sama. Contohnya, analisis vertikal dalam laporan laba rugi, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini disebut dengan analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Analisis horizontal menunjukkan perubahan, kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun periode dibandingkan tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya. Analisis ini tidak lain dari Z-Frequency yang telah saya bahas tadi. Contohnya, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka-angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, kemudian penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Yang kelima yaitu menggunakan data non-keuangan. Contoh-contoh yang telah saya bahas tadi, menggunakan data keuangan. Ini dari review analytical adalah mengenal pola hubungan relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Teknik yang keenam yaitu regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, makin banyak makin baik, ceteris paribus. Review analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya STAR atau STAR, perangkat lunak Deloitte. Kemudian teknik yang ketujuh yaitu menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lain. Topik pembahasan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu menghitung kembali atau reperformance. Menghitung kembali atau reperformance tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Perhitungan ini baik kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit umum, menghitung kembali atau reperformance dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu voting. Voting adalah penjumlahan kolom angka untuk menentukan apakah totalnya sama dengan nilai yang diperoleh klien. Teknik audit vote akan menghasilkan bukti audit berupa rekalkulasi, di mana rekalkulasi ini merupakan bagian dari reperformance. Reperformance yaitu metode pengumpulan bukti audit di mana auditor melakukan proses pengulangan aktivitas klien.
Kemudian, hasil yang diperoleh auditor dari pengulangan aktivitas tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh klien untuk mendapatkan bukti audit. Re-performance melibatkan pengujian atas berbagai perhitungan dan pengujian kembali atas berbagai transfer informasi. Contoh penerapan VOTE pada audit akun piutang adalah melakukan voting atas nilai-nilai dalam buku jurnal piutang usaha salah satu debitur untuk periode selama 1 bulan dan membandingkan semua total nilai yang terdapat dalam buku jurnal piutang usaha tersebut dengan nilai yang terdapat dalam buku besar. Yang kedua yaitu recompute. Recompute adalah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien sudah benar sama seperti VOTE. Recompute juga merupakan bagian dari re-performance. Contoh penerapan recompute pada audit akun piutang adalah melakukan recompute atas perhitungan penyisian piutang usaha akhir tahun. Apakah telah diterapkan benar sesuai dengan kebijakan aging schedule piutang? Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda. Sebagai contoh, perhitungan atas nilai potensi kerugian negara dalam proyek jalan raya yang melibatkan perhitungan material bahan, volume kurang, ketebalan aspal yang tidak sesuai dengan spesifikasi, unsur aspal yang tidak sesuai dengan setelah uji di lab, dan sebagainya. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak yang sangat rumit dan kemungkinan terjadi perubahan atau addendum kontrak atau renegosiasi berkali-kali. Beberapa contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah yaitu ada 2. Yang pertama, perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil atau production sharing kontraktor. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSG atau lembaga pemeriksaan independen. Cost recovery rawan penyalahgunaan. Kemudian yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum atau public service obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pemaparan tentang audit investigatif dengan teknik audit ini. Maaf jika ada salah-salah kata dalam pengetikan kata maupun dalam pengucapan kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Di masa pandemi ini, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Sebelumnya, saya ingin mengutip kalimat bijak dari Mary Riana yang mengatakan, alasan hanyalah untuk orang yang lemah. Alasan hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya, maka berhentilah menyalahkan keadaan, berhentilah mengasihani diri sendiri, tapi bersiaplah menghadapi kenyataan, bersiaplah mengukir masa depan. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman.